Kalau SD Santa Maria sendiri Bu, kan kita sekolah tentu mengembangkan akademik gitu ya. Tapi apa penekanan di SD Santa Maria sendiri Bu? Selain daripada akademik tentu saja ya, tapi apa hal yang kemudian ditekankan menjadi istilahnya anak-anak itu yang bersekolah di Santa Maria itu bisa seperti ini? Itu apa yang menjadi penekanan Bu? Untuk pendidikan karakternya Pak, memang. Jadi kita di sana menekankan tentang kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jadi memang hal itu kami pupuk kepada anak-anak sedari dini melalui pembelajaran-pembelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu Guru. Sehingga itu menjadi habit mereka nantinya. Oke, pendidikan karakter sendiri itu, apakah ada pelajaran materi gitu ya, mata pelajaran pendidikan karakter, atau pendidikan karakter itu dimasukkan oleh para guru dalam pelajaran-pelajaran mereka, Bu? Kami memakai keduanya, Pak. Keduanya, ya? Iya, benar sekali. Jadi selain di dalam pembelajaran-pembelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu Guru, interaksi-interaksi dengan temannya, dengan guru, selain itu juga ada mata pelajaran pendidikan karakter, gitu Pak. Jadi memang khusus ada materi itu yang dibuat untuk anak-anak benar-benar karakter yang diharapkan orang tua, guru, untuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Saya juga sering ikut pelatihan-pelatihan guru JPR tuh Bu, kan diajar juga understanding tuh Bu yang diajarkan Ya, dalam sekali, Pak. kurikulum kita ya. Ya. Itu kan menariknya dalam arti ini bahwa pelajaran matematika seringkali kita hanya melihat misalnya matematika itu hanya soal angka gitu ya, hanya soal penjumlahan, tapi dalam understanding itu kan ditarik istilahnya untuk apa sih kita belajar matematika? Misalnya kita belajar soal segitiga siku-siku, kita menarik pelajaran dari situ gitu kan. Nah, itu kan hal yang menarik bahwa belajar matematika tidak hanya soal hitung-hitungan, tapi juga nilai hidup karakternya. Betul. Apa yang kemudian misalnya bisa ketelitian diambil. Ya Pak ya. Misalnya ketelitian, terus soalnya ya apa namanya, kan juga ada keteraturan gitu ya. Kalau misalnya matematika kan yang dalam kurung harus dikerjakan itu kan membuat anak misalnya ikuti prosedur, kalau ingin misalnya hasil yang terbaik gitu kan, itu yang ditekankan juga oleh guru-guru di sana Bu ya. Kalau kita bicara anak-anak nih Bu, tadi kan karakternya sudah dikembangkan gitu ya lewat pendidikan karakter, lewat pelajaran. Namun kan anak-anak itu nggak hanya kemudian dari karakter, ada dari segi akademik. Namun anak-anak ini perlu dikembangkan juga dari potensi mereka, bakat-bakat mereka. Itu kan ya. Nah, bagaimana di SD Santa Maria sendiri guru-guru menggali supaya anak itu menemukan bakat-bakatnya, dan juga bagaimana itu kemudian dimunculkan supaya anak-anak memang mengenal bakatnya dan mengembangkannya, itu caranya bagaimana Bu? Iya. Baik Pak, memang untuk memunculkan bakat ini kita mulai dari proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, misalnya guru-guru menemukan bakat, ini anaknya pandai pidato, anaknya pandai dongeng, oh ini hasil gambarnya bagus, kemudian oh ini suaranya bagus. Jadi sedari dini memang kita sudah menemukan bakat anak-anak itu melalui proses belajar mengajar gitu. Nah, kemudian bakat itu tentu nggak bisa dipendam begitu aja, harus dilatih. Nah, sehingga kami memberi wadah kepada anak-anak dengan cara menyelenggarakan lomba-lomba secara internal. Jadi mereka berlomba dengan teman-teman satu sekolah gitu. Nah, selanjutnya kami juga selalu mengikuti event-event perlombaan di luar sekolah. Nah, jadi memang kami selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa untuk mengikuti perlombaan itu jangan berharap pada kemenangannya saja ya, tetapi memang harus diperhatikan bahwa untuk mengikuti perlombaan itu hal-hal yang positif yang bisa mereka dapatkan adalah mereka berani, kemudian mereka berlatih Pak, lalu mereka bertanggung jawab, dan tentunya rasa percaya diri mereka pasti akan semakin terbentuk. Iya, benar. Kan kalau ikut perlombaan kita juga kita kan nggak selalu menang gitu ya dalam kehidupan ini lah. Iya, benar. Nah, anak-anak juga belajar bahwa ya kita bisa dikalahkan, dan kalau kalah ya bagaimana strategi kita untuk menang, tidak putus asa gitu ya. Bisa jadi kalau yang mudah putus asa karena memang ya karakter itu kan juga harus dilatih. Iya, benar. Sifat-sifat itu harus dilatih dan sejak dini diberi kesempatan. Dan kalau misalnya dari SD Santa Maria memberikan kesempatan, bukan berarti guru-guru hanya memperhatikan siswa tersebut gitu ya. Enggak, namun Pak, iya. Anak yang punya talenta, anak yang punya potensi tentu harus dikembangkan gitu ya. Karena lombanya nggak hanya akademik Bu ya. Ada juga seni, olahraga gitu ya. Karena
anak yang misalnya bisa seni, mungkin dia nggak bisa olahraga. Tapi anak olahraga yang dia bisa olahraga ya dikembangkan olahraga gitu ya. Betul. Karena saya lihat yang di Facebooknya itu sering ada lomba basket, ada lomba juga storytelling, kemudian pidato bahasa Inggris gitu ya. Sehingga anak-anak dari Bapak Ibu yang bakatnya pidato ya disalurkan di situ, dikembangkan, yang olahraga juga dikembangkan gitu ya. Iya, benar. Itu yang menarik. Jadi guru-guru mengenal karakter anak, mengenal bakat anak, dan juga mengembangkannya. Juga ada apa namanya, di SD selain di pelajaran ada pengembangan diri selain lomba-lomba itu, Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Memang untuk tahun ajaran semasa kita COVID Pak ya, untuk pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler itu memang tidak bisa dilaksanakan. Memang sih dari peraturan dari SKB 4 Menteri itu sendiri bahwa ekskul itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Jadi rencana kami di bulan Februari nanti kami sudah bisa melakukan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak bisa salah satu lagi. Wadah untuk mengembangkan bakat. Suka futsal bisa main futsal lagi. Betul, Pak. Yang suka basket bisa gitu ya. Iya. Jadi bakat anak-anak dikembangkan, gitu kan? Musik segala macam dikembangkan. Kalau Bu Imi sendiri bisa nyanyi? Saya bisa nyanyi untuk diri saya sendiri aja, Pak. Main musik bisa nggak, Bu? Main musik enggak, Pak. Penikmat aja, Pak. Berarti dulu sekolahnya nggak di SD Santa Maria, Bu ya? Enggak, Pak. Dulu Ibu di SD Santa Maria pasti diajari itu, Bu ya? Benar, iya. Dulu nggak di SD Santa Maria, Ibu. Ya. Tapi karena memang ya, apa namanya, ya masing-masing anak punya bakat tersendiri. Benar, ya? Dan ini diperhatikan dan juga dikembangkan gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, kalau kemudian, ini kan anak-anak Bu yang kemudian dikembangkan lewat lomba-lomba, lewat pelajaran, pengembangan diri. Kalau guru-gurunya sendiri Bu, nah bagaimana guru-guru kan juga harus mengembangkan diri Bu ya? Hanya kuliah, selesai lalu mengajar, dari dia mengajar sampai puluhan tahun begitu, tapi juga ada pengembangan diri yang dilakukan guru. Nah biasanya kalau guru, cara mengembangkan dirinya bagaimana? Oh iya. Memang untuk guru-guru ya pasti harus mengembangkan diri ya Pak ya, karena ilmu itu kan ilmu itu terus berkembang. Nah jadi memang di dalam masa pandemi ini justru kami menemukan hal positifnya, yaitu kami bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan dari berbagai macam tempat dengan gratis. Dengan platform juga mungkin kan. Benar sekali Pak. Lalu itu bisa kami lakukan dari mana saja gitu. Bahkan sambil masak loh Pak. Karena apa namanya, seperti kita mendengarkan podcast ini juga kalau mau nggak ditonton videonya juga nggak masalah ya. Disimpan dengan suaranya nggak masalah gitu ya. Benar Pak. Dan sekarang memang dengan online ini banyak hal yang terbuka memang. Iya. Kita dulu yang misalnya mau ikut pelatihan, misalnya pelatihannya nggak mahal sih, tapi kalau harus ke Jakarta kan. Iya, berbiaya dong Pak. Pesawat, hotel itu kan ada. Sekarang kita duduk di rumah, materi tetap sama gitu ya. Dan ini membuka peluang baru. Dan itu adalah perkembangan yang guru-guru juga harus mempelajari. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita bicara perkembangan, kadang era itu berbeda, Bu. Misalnya era Ibu dengan saya beda juga ya. Beda, Pak. Misalnya kita mau nonton hiburan dulu ketika saya kuliah harus pinjam VCD dulu. Kalau di Jogja ada rental VCD, sekarang nggak ada. Karena eranya adalah sekarang anak-anak video streaming. Iya, benar. Dengan aplikasi, ada Netflix, ada YouTube, ada yang lain-lain, orang nonton di HP-nya, gitu ya. Benar. Dan ini era yang kemudian bahwa anak-anak mendapatkan sesuatu langsung dari perangkatnya. Maka sekali. Tadi luar biasa juga bahwa SD Santa Maria juga mengembangkan aplikasi yang juga diakses dari perangkat anak-anak sendiri. Jadi kalau anak-anak misalnya tadi terlewat sedikit, ini guru menjelaskan tentang pembiasan cahaya di IPA itu misalnya, tadi apa ya lupa, lihat videonya dan bisa belajar mandiri lagi. Betul ini sekali. Hal yang luar biasa juga dari aplikasi yang dibuat tadi Bu ya. Kalau dulu kan nggak bisa Pak, guru menerangkan akhirnya lewat Pak. Apalagi kalau yang malas nyatat itu ya. Iya benar. Pinjam catatan temennya. Betul sekali. Sekarang udah nggak lagi ya, udah nggak ya. Bisa diulang-ulang enak. Eranya berbeda. Iya. Kalau saya lihat juga beberapa guru di SD Santa Maria mengikuti guru penggerak Bu ya. Oh iya Pak, benar guru sekali. Penggerak. Nah itu apa sih Bu guru penggerak, dan kemudian juga kan ada dengar-dengar sekolah penggerak gitu ya. Nah bagaimana dengan sekolah kita, bagaimana dengan guru-guru kita yang ada di SD Santa Maria 1? Iya Pak, jadi di sekolah kita di SD Santa Maria itu sudah ada 2 guru penggerak. Nah kemudian ada lagi 12 calon guru penggerak.
Jadi sudah ada 2 guru penggeraknya, kemudian calonnya ada 12. Nah, apa sih bedanya ya gitu ya? Nah, yang calon ini mereka sedang dalam masa pelatihan. Jadi mereka akan mengikuti pelatihan selama 9 bulan. Jadi kalau anak itu baru dikandung sampai lahiran itu baru selesai ya Pak. Mungkin filosofinya di situ juga ya? Iya, bisa jadi Pak. 9 bulan itu kan anak-anak lahir secara baru gitu. Iya, benar-benar. Guru lahir secara baru juga. Setuju. Dan itu kejadiannya di ini, ada salah satu guru penggerak kami yang memang dia dari pertama dia hamil, ikut guru penggerak sampai dia selesai tamat, anaknya lahir gitu. Jadi anak penggerak itu. Betul. Anak penggerak. Nah, kemudian apa sih guru penggerak ini ya? Jadi guru penggerak itu pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar. Jadi menggerakkan komunitas ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, gitu Pak. Jadi untuk menjadi guru penggerak ini ya harus ikut pelatihan. Jadi pelatihannya itu bisa dilakukan enaknya nih Pak, secara daring dan secara luring. Biasanya secara luring atau tatap muka itu sebulan sekali dalam bentuk lokakarya. Ini penyelenggaranya dari pemerintah. Dari pemerintah, ya? Iya betul sekali Pak. Ini nampaknya ini programnya Menteri Pendidikan ya dengan Merdeka Belajar. Iya. Saya juga beberapa teman saya yang ngajar di universitas juga ada kampus Merdeka. Kalau di kita ada sekolah Merdeka. Sekolah Merdeka Belajar Merdeka ya. Belajar. Merdeka Belajar. Kalau ini kampus Merdeka. Itu juga ada pertukaran dosen kalau untuk di perkuliahan. Saya kalau nggak ngerti kalau di SD apa ada ini pertukaran guru itu saya nggak ngerti. Kayaknya nggak ada Pak. Ya, atau mungkin saya yang kurang tahu. Iya. Tapi yang guru penggerak tadi ya di SD Santa Maria sudah ada 2. Ada 2. Sudah ada 2 dan tadi disebut melakukan pembelajaran yang kemudian berpihak kepada siswa. Nah, benar. Itu apa definisi berpihak kepada siswa itu? Jadi memang setiap guru itu mempersiapkan pembelajarannya memang harus memikirkan yang menerima ini siapa gitu. Tentu yang menerima ini adalah siswa. Contohnya ilustrasinya begini Pak, kalau kita mau beli kado baju kepada ponakan nih, yang kita pikirkan apa? Modelnya atau anaknya atau tren masa kini? Tentu enggak. Yang pertama kita pikirkan anaknya dulu, ukurannya gitu, laki-laki perempuan gitu. Jadi semua berpikir kepada anaknya dulu gitu. Siapa yang akan memakai baju tersebut gitu ya. Nah, jadi sama juga dengan yang dilakukan oleh guru-guru ketika mereka mempersiapkan materi ajar, yang mereka pikirkan ini saya mau berinya ke anak gitu, ke anak. Bukan hanya saya maunya ngajar ini gitu. Tapi anak butuh apa ya? Nah, itu yang dimaksud dengan berpihak kepada anak. Anak butuh apa dan kondisi anak seperti apa? Iya, betul sekali Pak. Ya, kondisi anak seperti apa karena ya memang masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Benar. Masing-masing orang berbeda dan artinya dalam guru penggerak ini guru-guru dilatih untuk mengenal anak-anak gitu Bu ya. Iya, benar. Mengenal anak dalam artian karakternya. Juga karakter artinya kemampuan psikologisnya gitu ya, dan juga mungkin dari segi akademisnya, dari segi kognitifnya gitu ya. Benar. Karena nggak sama kan nggak sama. Benar, jadi dengan ini bahwa artinya masing-masing anak bisa terperhatikan gitu ya. Betul sekali Pak. Ya, artinya merancang pembelajaran yang kan kadang-kadang kalau sama rata gitu ya. Standarisasi anak juga disamakan ini dengan melihat itu ya. Oke, itu menarik sekali bahwa masing-masing anak bisa terperhatikan dengan seperti itu. Karena ya kita tahu anak-anak kita berbeda. Tuhan ciptakan unik gitu ya. Betul. Contoh yang sederhana gini Pak, dalam pemberian tugas nih Pak ya. Kita misalnya ada satu tugas, lalu anak yang punya bakat menggambar dia bisa mengerjakannya dengan hasil gambar. Anak yang bisa berpuisi dia bisa mengerjakannya dengan menghasilkan sebuah puisi gitu. Padahal tema atau materi yang disajikan itu sama gitu. Tapi karena berpihak pada anak tadi, jadi nggak mesti ayo anak-anak kita kumpul. Jawabannya harus seperti ini. Ya, harus seperti ini gitu. Harus dalam bentuk ini ya, enggak. Jadi anak diberi keleluasaan sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya ini sukanya membuat video, pakai video pembelajaran, video aja nih Bu saya gitu. Ya udah, minatnya di situ gitu. Jadi misalnya IPA, guru mengajar metamorfosis gitu ya misalnya. Iya benar jadi, Pak. Kalau zaman dulu kan kita harus menjelaskan tuh Bu ya, ditulis bener, deskripsi gitu ya. Sekarang kalau yang bisa gambar ya digambar aja prosesnya itu. Iya, benar sekali. Kalau yang bisa membuat video ya dibuat dalam video. Betul, gitu ya. Pak, iya. Itu artinya jawaban jadi sekarang tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu, Anak suka apa? Berarti sambil mengembangkan bakatnya, sambil menjawab soal. Benar sekali Pak.
sekarang menarik sekali jadi pembelajaran itu ya. Iya, sekolahnya Pak. menarik sekali sekarang, Iya. kan? Oke, kalau sekarang kan anak-anak juga sudah tidak ada lagi ujian nasional, Bu ya? Iya, benar. Digantikan dengan AKM, gitu ya. AKM, Mulai iya. tahun lalu ya AKM. Iya, benar sekali, Pak. Mulai tahun lalu 2021. AKM 2021. Nah, itu yang istilahnya siswa yang kemudian harus AKM, harus mengerjakan soal ini di kelas berapa, dan kemarin berlangsung seperti apa, Bu, di SD Santa Maria 1? Iya, Pak. Jadi untuk AKM itu secara nasional memang sasarannya ada kelas 5 SD. Nah, jadi anak-anak dari satu sekolah itu diambil sampel oleh pemerintah, dan memang nama-namanya itu sudah langsung dari sistem Dapodik kita diambil, Pak. Jadi ada 30 siswa utama, ada 5 cadangan. Nah, jadi untuk yang mengikuti AKM ini adalah anak-anak yang memang yang ditunjuk gitu. Jadi dari 30 anak ini mengerjakan soal-soal berbasis online. Jadi untuk pelaksanaan AKM kita yang kemarin, puji Tuhan semua berjalan dengan lancar, memang karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Iya, betul, Pak. Hasilnya udah ada itu, Bu, atau belum? Belum, Pak. Oh, belum ada ya? Masih menunggu. Oke. Artinya pertama tadi sekolah tidak mengetahui ya, artinya bukan sekolah yang memilih. Bukan, Pak. Bukan sekolah yang memilih, tapi sekolah mempersiapkan semua siswa. Iya, benar sekali, Pak. Sekolah mempersiapkan semua siswa, tadi kelas 5 dipersiapkan semua untuk mengikuti AKM, tapi siapa yang kemudian menjadi sampelnya ya. Jadi sampelnya itu sistemnya dari pemerintahan sistemnya dari dinas pendidikan atau dari mana yang kemudian menentukan ya. Namun pada prinsipnya semua anak mendapatkan kesempatan yang sama, diajari secara sama, dipersiapkan. Nah, tapi untuk yang mengerjakan yang dihitung oleh pemerintah artinya itu yang dipilih, oleh sistemnya pemerintah. Tentunya kita nggak tahu juga ya. Benar, Pak. Oke. Artinya kemarin sudah berlangsung secara baik ya, yang tahun 2021 dan ini nanti tahun 2002. Di bulan berapa biasanya, Bu? Yang kemarin sih ada sempat mengalami beberapa perubahan jadwal, Pak. Yang kemarin ini kita laksanakan di akhir November. Di akhir November. Iya. Itu anak-anak mengerjakan dengan komputer, Bu ya? Iya, dengan komputer di sekolah, Pak. Di sekolah, dan tadi Ibu menyebut bahwa sarana prasarana di sekolah sudah tersedia yang benar mendukung sekali, itu. Pak. Gitu ya. Tapi selain kemudian AKM yang dilakukan pemerintah, simulasi juga dilakukan ya, Bu, di sekolah ya? Benar, Pak. Simulasi. Jadi simulasi itu ada simulasi yang memang dilakukan oleh pemerintah sendiri yang sudah dijadwalkan. Selain itu pihak sekolah juga melakukan simulasi supaya anak nggak grogi, Pak. Ya, terbiasa gitu. Terbiasa. Ya. Tapi anak-anak sekarang kalau megang komputer nggak grogi, Bu? Iya, benar juga. Beda seperti kita dulu. Iya. Ibu mulai pegang komputer sekolah? Saya SMP, Pak. SMP. Iya. Saya karena di desa di SMA, Bu. Oh iya. Dia pertama kali pegang komputer bingung. Ini takut kan? Takut meledak. Kan anak sekarang udah biasa aja ya. Anak saya usia 14 bulan tuh udah HP ya. Mainannya keyboard komputer sama kalau saya buka laptop, dia mainan di situ. Sudah terbiasa dari bayi. Iya, benar. Pegang mouse-nya udah nggak kaku lagi. Iya, nggak kaku lagi. Kita ngarahkannya bagaimana sekarang. Ya itu anak-anak memang istilahnya dunianya sekarang. Dunianya, benar, Pak. Sekarang. Iya. Dan artinya dibiasakan tadi ya. Iya, betul. Nah, selain tadi persiapan AKM, nah kalau IT itu kan sekarang menjadi suatu hal yang memang istilahnya AKM sudah dibiasakan gitu ya. Dan soal IT sekarang menjadi ya bukan soal hanya sarana pendukung, tapi memang hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau di SD sendiri, Bu, bagaimana IT ini dikembangkan dan juga diajari bagaimana kemudian menggunakannya. Menggunakan dalam artian bisa kontrol diri gitu dengan menggunakan IT, bagaimana, Bu? Iya. Jadi memang dari kelas 1, Pak, kita sudah ada pembelajaran tentang informatika ya, Pak ya. Jadi sekolah memandang perlu karena memang ini sudah eranya gitu. Nah, hanya saja memang selain hanya mengajari, artinya mengajari, tapi juga ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahwa misalnya mereka ini punya gadget nih, Pak. Jadi untuk menggunakan gadget itu waktu yang mereka butuhkan untuk bermain itu batasnya berapa lama gitu. Nah, itu juga kami sih sebetulnya minta bantuan juga dari orang tua. Kadang-kadang untuk mengawasi, Pak. Iya, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang yang memang dunia game yang sangat menarik itu sehingga mereka kadang-kadang kebablasan
gitu. Iya, tapi memang selain guru-guru menyampaikan materi, pesan-pesan untuk menggunakan perangkat teknologi yang ada itu harus dengan secara bijak. Secara bijak. Iya, tapi anak-anak sekarang saya kira mungkin mudah membuat alasannya ya. Iya. Jadi kalau dia megang gadgetnya, walaupun dia lihat TikTok misalnya, dia kata, oh ini lihat materi pembelajaran dari guru. Jadi orang tua katakan bingung nih, anaknya ini belajar atau enggak ini sebenarnya. Karena memang sangat cepat sih mengalihkannya. Memang itu itu tadi Pak, pentingnya pendidikan karakter itu, bahwa kita berlaku baik itu kan bukan karena kita diawasi gitu ya, tapi memang itu adalah kesadaran diri. Jadi soal disiplin diri, soal kejujuran itu memang memang diri sendiri yang tahu. Iya, gitu ya. Benar sekali. Karena kalau di HP mudah dialihkan. Kita nonton YouTube ketika ada orang tua pindah ke aplikasi pembelajaran gitu ya. Itu hanya sepersekian detik ya Pak. Apalagi anak-anak sudah sangat terlatih itu. Iya, benar sekali. Maka yang kejujuran diri yang kemudian tadi ditanamkan juga kedisiplinan diri itu ya, yang menjadi penekanan. Jadi tadi kita mendengar penjelasan bahwa anak Bapak Ibu yang sekolah di SD Santa Maria tidak hanya diajari dari segi akademik, namun juga bakatnya dikembangkan, karakternya dikembangkan. Disiplin dirinya kemudian diajari oleh para pendidik yang ada di sana. Oke Bu, sangat banyak yang sudah kita bicarakan, menarik. Namun ya kita bisa lain waktu kemudian untuk berbicara hal-hal seputar SD Santa Maria 1. Nah, namun untuk kali ini kita akan akhiri pembicaraan kita kali ini. Kita sudah banyak mendengar hal yang menarik yang kemudian disediakan oleh SD Santa Maria kepada anak-anak, kepada anak Bapak Ibu semua, supaya anak-anak ini berkembang tidak hanya dari segi akademik, namun berkembang secara holistik di kepribadian, di karakternya. Nah, untuk Umi, apakah ada closing statement atau pesan-pesan yang disampaikan kepada para siswa dan juga pada orang tua atau calon siswa Bu yang akan di SD Santa Maria? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Sekolah Santa Maria dalam mendidik anak selalu berusaha untuk mengembangkan karakter dan bakat. Kami menyiapkan wadah untuk anak-anak menggali potensi sedari dini. Kami mengajak, mari Bapak Ibu kita bergabung di SD Santa Maria untuk membentuk generasi muda yang cemerlang. Terima kasih. Oke, untuk membentuk generasi muda yang cemerlang, untuk membentuk generasi emas, dan juga untuk membentuk masa depan bangsa kita. Ya. Terima kasih Bu Umi, kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, bye-bye.